Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Dan seperti yang kita ketahui, kita sekarang sedang belajar di rumah ya, dan tetap bersemangat, tetap jaga kondisi, berolahraga bersama Pak Guru di sini, khususnya di muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada pencak silat. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah anak-anak semua di sini pernah melihat atau mengetahui olahraga pencak silat? Nah, jika sudah ataupun belum, hari ini kita akan belajar khususnya pada variasi gerak dasarnya ya, yang ada di pencak silat. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materinya, Pak Guru akan berikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, anak-anak nanti bisa mendeskripsikan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap kuda-kuda ya. Ya, tentunya dalam pencak silat. Yang kedua, anak-anak nanti bisa mendeskripsikan lagi untuk gerak non-lokomotor pada sikap tegak pada pencak silat ya. Yang ketiga adalah untuk pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. Yang keempat, anak-anak bisa mendeskripsikan variasi gerak dasar lokomotor pada pola gerak langkah dalam pencak silat. Yang kelima adalah untuk variasi dalam tangkisan, ya, baik tangkisan atas dan tangkisan bawah. Dan yang keenam adalah mendeskripsikan variasi gerak lokomotor dalam elakan dan tangkisan ya. Nah, seperti itu tujuan pembelajarannya untuk pengetahuan. Nah, selain di pengetahuan ini, anak-anak juga diharapkan bisa mempraktikannya ya. Mempraktikkan apa yang anak-anak tadi bisa deskripsikan. Ya, itu untuk tujuan pembelajarannya anak-anak. Bagaimana, sudah siap belum untuk memulai pembelajarannya? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai ya. Kita bersiap untuk pertama adalah variasi gerak non-lokomotor dalam pencak silat. Yang pertama adalah variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Nah, variasi sikap kuda-kuda ini apa saja? Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Anak-anak bisa melihat contoh yang ada di sini. Ya, yang berikut adalah kuda-kuda belakang. Ya, jadi salah satu kaki ditarik ke belakang. Ya, kuda-kuda. Kemudian yang berikut adalah kuda-kuda samping. Ya, jadi kaki dibuka atau ditekuk untuk salah satu kaki di samping. Dan yang berikut adalah kuda-kuda tengah. Jadi kedua kaki di lutut ditekuk dan keduanya sama imbang ya, sama ditekuknya, dan tangan bersiap untuk melakukan kuda-kuda seperti pada gambar atau video di sini ya. Begitu. Dan yang berikut adalah kuda-kuda silang. Jadi kaki anak-anak disilangkan seperti pada gambar di sini. Oke. Apakah sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kalau bisa, sekarang kita lanjut untuk kuda-kuda silang depan. Ya, kalau tadi silang belakang, sekarang silang depan. Oke. Nah, demikian ya untuk berbagai jenis variasi gerak non lokomotor khususnya pada kuda-kuda ya. Sekarang kita lanjutkan untuk variasi sikap tegak ya. Variasi sikap tegak ini bermacam-macam. Yang pertama adalah seperti pada video ini. Yang kedua adalah seperti ini. Yang ketiga seperti ini, kedua tangan di depan ya. Yang
4 adalah kedua tangan disilangkan di depan ya. Ini untuk variasi sikap tegak. Dari keempat variasi sikap tegak ini tentu anak-anak bisa membedakan ya. Nah, jika sudah bisa, sekarang kita lanjut untuk variasi berikutnya, yaitu variasi gerak non-lokomotor pada pukulan. Yang pertama adalah pukulan depan. Ya, jadi anak-anak melakukan gerakan pukulan dengan arah ke depan. Yang berikut adalah pukulan lingkar. Jadi tangan ya melalui siku diayun melingkar dan kemudian seolah-olah atau seperti melakukan pukulan. Dan pukulan yang berikutnya adalah pukulan tegak. Ya, jadi anak-anak memukul dengan arah tegak lurus. Ya, perhatikan posisi genggaman tangan yang ada di sini ya. Nah, kemudian adalah pukulan bandul. Jadi untuk pukulan bandul ini anak-anak melakukan pukulan diayun dari bawah kemudian naik ke atas seperti pada anak panah yang ada pada gambar pukulan bandul ini. Begitu anak-anak untuk variasi pukulan. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Untuk variasi yang berikutnya adalah tendangan. Nah, variasinya apa saja untuk tendangan? Yang pertama adalah tendangan lurus. Ya, melakukan tendangan lurus ke depan ini. Yang berikut melakukan tendangan melingkar. Ya, jadi tendangannya dilakukan dengan diayun terlebih dahulu seolah-olah kaki membentuk lingkaran ya. Dan yang berikut tendangannya adalah jenis tendangan samping ya. Jadi anak-anak melakukan tendangan dari atau arah ke samping seperti pada video ini. Dan yang berikut adalah tendangan T ya. Jadi bermula dari kaki ditekuk kemudian diluruskan seperti pada video gambar di sini ya. Itu untuk berbagai jenis variasi tendangan anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Ya. Nah, selanjutnya adalah untuk variasi gerak non lokomotor untuk tangkisan. Nah, yang pertama adalah tangkisan dalam ya, kedua tangan disilangkan di depan dada ya. Dan ini sebagai menangkis di daerah bagian tubuh bagian dalam ya. Dan yang berikut adalah tangkisan luar ya, gerakan tangan seolah-olah menangkis serangan dari luar. Itu untuk jenis tangkisan luar. Nah, yang berikut adalah tangkisan atas ya. Jadi tangan diangkat ke atas seolah-olah menangkis serangan yang datang dari atas. Dan yang berikut adalah tangkisan bawah. Ya, tangan diluruskan untuk menangkis serangan yang ada di bawah. Begitu anak-anak untuk tangkisan ya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kalau mudah sekarang kita lanjutkan untuk variasi yang berikutnya adalah elakan. Ya, elakan yang seperti apa yang dimaksud? Yang pertama adalah elakan hadap. Ya, jadi elakan yang sambil menghadapi atau berhadapan dengan serangan atau yang dihadapinya. Dan yang kedua adalah elakan samping. Jadi elakannya mengelak ke arah atau menekuk tubuh, lutut kaki bagian ke salah satu yang ada di samping ya, condong ke samping. Nah, yang berikut elakannya adalah masih elakan samping ya, dengan kedua tangan tetap terjaga atau bersiap di depan. Dan yang terakhir elakan berputar ya. Jadi elakan berputar ini anak-anak sambil memutarkan badannya ya. Gitu. Kemudian yang berikut kita pelajari ya untuk variasi gerak lokomotor pada pencak silat. Di mana tadi anak-anak sudah mempelajari untuk variasi non lokomotor. Sekarang adalah variasi lokomotornya. Oke? Sudah siap? Baik, yang pertama adalah variasi gerak lokomotor pada pola langkah. Nah, pola langkah apa yang dimaksud dalam variasinya? Nah, variasi
pada pola langkah ini ada berbagai macam. Seperti pada gambar di sini ya. Yang pertama adalah pola langkah lurus ya, langkah yang lurus baik ke depan, ke samping atau ke belakang. Yang kedua adalah pola langkah segi empat ya. Yang berikut pola langkah bentuk U. Dan yang keempat pola langkah zigzag berkelok-kelok. Dan yang kelima pola langkah bentuk S. Dan yang keenam adalah pola langkah segitiga, dan yang terakhir pola langkah segi empat silang ya. Jadi pola langkah ini menjadi sebuah atau berbagi variasi khususnya gerak lokomotor ya, yang mana gerakan kaki ya sesuai dengan pola langkah yang ada di sini. Gitu anak-anak. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa mencobanya ya. Sesuai dengan jenisnya. Ada langkah lurus, segi empat, dan lain sebagainya. Nah, untuk variasi yang berikutnya untuk gerak lokomotor adalah variasi kuda-kuda tangkisan atas dan tangkisan bawah. Nah, sekarang untuk variasi gerak lokomotor kuda-kuda tangkisan atas. Nah, anak-anak bersiap untuk melakukan kuda-kuda. Selanjutnya melangkah sambil menangkis serangan dari atas seperti ini ya. Hop. Nah, seperti itu. Dan yang berikut adalah untuk tangkisan bawah. Anak-anak bersiap, kuda-kuda siap, kemudian menangkis serangan dari bawah. Hop. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk variasi gerak lokomotor kuda-kuda tangkisan atas dan tangkisan bawah. Selanjutnya adalah untuk variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. Ya, cara gerakannya seperti apa? Anak-anak seperti biasa melakukan kuda-kuda bersiap, kemudian melakukan pukulan lurus, kemudian lakukan tendangan hop, ya siap tendang, dan tendang, silang siap, kaki silang dan lakukan tendangan. Hop. Nah, seperti ini. Untuk variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. Bagaimana anak-anak? Apakah paham? Ya, tentu di sini sudah sangat jelas sekali. Anak-anak bisa menyaksikan dan diulangi lagi jika belum paham. Baik, sekian dulu pertemuan atau pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang variasi gerak lokomotor dan non-lokomotor pada pencaksilat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan memahami dan menambah ilmu tentunya untuk melakukan aktivitas olahraga agar tubuh anak tetap sehat. Sekian dulu, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu anak-anak, dan anak-anak juga bisa terus belajar bersama Pak Guru dengan melihat di deskripsi video ini. Bisa anak-anak simak video pembelajaran atau materi yang lainnya. Dan juga bisa mensubscribe channel ini agar anak-anak bisa terus belajar bersama dengan Pak Guru. Sekian dulu, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PJOK.